Manusia kan tempatnya salah ya. Terus gimana kalau di tengah-tengah jalan setelah semua proses tadi, Anda baru nyadar, aduh, ada salah ketik nama atau nilai nih. Halo semuanya, langsung aja ya. Buat teman-teman operator sekolah atau siapapun yang penasaran soal gimana sih sistem pendidikan kita sekarang bertransformasi, nah, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal jalan-jalan virtual, membedah langsung isi dashboard web e-Ijazah 2026. Ini tuh ibarat mesin utamanya untuk ngurusin kelulusan siswa zaman sekarang. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma sekedar pembaruan aplikasi biasa. Ini revolusi beneran. Ingat kan, zaman dulu kita stres ngurusin tumpukan belangko ijazah fisik, takut robek lah, hilang lah, atau salah tulis sedikit aja langsung panik. Nah, sekarang Kemendikdasmen udah beralih full ke platform digital resmi. Semuanya udah terpusat rapi di satu dashboard dan pastinya tercatat super presisi. Ada 3 kata kunci yang jadi napas utama dari sistem baru ini. Validitas, akurasi, dan legalitas. Jadi, e-Ijazah 2026 ini dibikin bukan buat bikin pusing ya, tapi justru buat mastiin kalau setiap lembar ijazah yang diterima siswa itu legal secara hukum, datanya benar-benar akurat sampai ke titik komanya, dan keabsahannya wah, udah nggak bisa diraguin lagi deh. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengenalan sistem, terus masuk ke beranda dan pengaturan awal, lanjut ngebedah menu utama manajemen ijazah, ngebahas metode pengesahan dan foto, ngintip akses dinas buat perbaikan data, sampai akhirnya ngecek portal verifikasi publik. Yuk kita mulai. Bagian pertama, pengenalan sistem. Nah, sedikit tips buat Anda pas pertama kali login. Coba deh lirik ke pojok kanan atas layar dashboard Anda. Kelihatan nggak ada ikon tanda seru? Nah, disitulah semua buku panduan resmi disembunyikan. Wajib banget diintip sebelum mulai kerja. Tapi tunggu dulu. Sebelum jari-jari Anda mulai ngetik masukin data, ada satu warning yang sangat krusial. Sistem e-Ijazah ini punya jadwal maintenance rutin setiap hari, tepatnya dari jam 5 sore sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi tolong banget jangan paksain kerja di jam-jam rawan ini. Nanti loadingnya muter-muter lambat, error, atau parahnya kerjaan capek-capek malah nggak tersimpan. Mending jam segitu dipakai buat istirahat dulu kan? Masuk ke bagian 2, beranda dan pengaturan. Bisa dibilang, ini tuh pondasi dari keseluruhan platform. Jadi, langkah-langkah kritis pertama Anda sebagai operator akan dimulai dari menu ini. Pas Anda buka panel pengaturan, ada beberapa checklist yang hukumnya wajib. Pertama, cek menu nomenklatur. Pastiin nama sekolahnya itu benar-benar persis sama SK izin operasional resmi, nggak boleh ada salah eja sedikit pun. Kedua, mampir ke tab Kepala Satuan Pendidikan dan update data Kapsek yang lagi menjabat. Oh ya, ada satu fitur keren di sini, namanya Log Data. Fitur ini ibarat CCTV dashboard Anda. Dia bakal ngerekam setiap klik yang Anda lakuin, lengkap sama jamnya. Jadi semua riwayat kerja kita dijamin transparan. Lanjut ke bagian 3, menu utama manajemen ijazah. Kalau pengaturan awal tadi udah beres dan mulus, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya e-Ijazah. Disinilah letak pekerjaan utama teman-teman operator. Di deretan menu kiri dashboard, Anda bakal nemuin submenu relasi legalitas. Ingat ya, secara aturan, ijazah itu cuma bisa diterbitin sama sekolah yang udah terakreditasi. Terus gimana buat sekolah baru yang belum akreditasi? Gampang, mereka tinggal klik menu daftar menumpang buat nginduk ke sekolah lain yang udah berstatus akreditasi. Nah, buat sekolah yang nerima titipan ini, mereka tinggal verifikasi lewat menu daftar induk. Sangat terstruktur kan pemetaan legalitasnya? Untuk alur kerjanya sendiri, sistemnya ini benar-benar linear. Anda nggak bisa loncat-loncat. Mulainya harus dari tab validasi DNS alias daftar nominasi sementara buat ngecek kelengkapan data awal siswa. Kalau udah oke, klik konfirmasi. Habis itu, sekolah wajib banget nyetak SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini ibarat garansi kalau datanya udah valid. Nah, setelah disetujui, barulah siswa masuk ke tahap final, yaitu DNT atau daftar nominasi tetap dan siap dikasih penomoran ijazah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, metode pengesahan dan foto. Menurut saya ini benar-benar mengubah permainan, karena disinilah sekolah nentuin gimana bentuk fisik akhir dari ijazah tersebut. Di menu ini, Anda bakal ketemu persimpangan jalan nih. Mau pakai tanda tangan elektronik atau TTE yang modern banget, atau masih mau setia sama tanda tangan basah manual pakai pulpen. Nah, pilihan Anda di sini bakal otomatis nentuin langkah-langkah operasional apa aja yang kebuka di dashboard Anda selanjutnya. Kenapa dibilang nentuin langkah selanjutnya? Karena ada aturan main soal foto.
Kalau sekolah mantap milih TTE, siap-siap ya, sistem bakal langsung ngunci dan mewajibkan Anda untuk unggah pas foto siswa secara digital. Nggak bisa ditawar. Tapi kalau Anda pilih tanda tangan basah, sistem masih ngasih kelonggaran opsi. Anda bisa milih mau nempel pas foto secara manual fisik nanti, atau mau tetap unggah digital. Saran sih mending unggah digital aja, hasilnya jauh lebih presisi dan pastinya bebas dari drama foto ijazah ngeluh pas di kemudian hari. Masuk ke bagian 5, akses dinas dan perbaikan. Manusia kan tempatnya salah ya. Terus gimana kalau di tengah-tengah jalan setelah semua proses tadi, Anda baru nyadar, aduh, ada salah ketik nama atau nilai nih. Tenang dulu, di e-ijazah ini ada pembagian tugas yang jelas. Operator sekolah memang yang ngerjain hal-hal berat kayak entry data, upload foto, sampai nyiapin draft. Tapi, Dinas Pendidikan itu ibarat pengawas gerbang terakhirnya. Mereka lah yang punya wewenang penuh di sistem untuk review, ngasih approval buat SPTJM, atau bahkan ngebatalin pengajuan. Bener-bener lapisan keamanan data yang ketat. Makanya kalau ada typo atau salah data nggak usah panik, di dashboard itu udah disiapin jalur khusus. Anda tinggal masuk ke menu perbaikan ijazah kalau salahnya belum terlalu fatal. Tapi kalau rusaknya lumayan sampai harus cetak ulang, langsung aja meluncur ke menu penerbitan ulang ijazah. Anda ajuin aja request-nya, lampirkan alasan yang jelas, terus tinggal pantau deh statusnya secara real time. Nanti kelihatan tuh di layar apakah statusnya lagi menunggu, disetujui, atau malah ditolak sama pihak dinas. Akhirnya kita sampai di bagian 6, portal verifikasi data publik. Setelah semua proses administrasi yang panjang dan ketat di belakang layar tadi selesai, ujung-ujungnya bermuara kemana sih semua data ini? Muara akhirnya ada di sini nih, portal verifikasi data publik. Ini inovasi yang benar-benar luar biasa. Lewat portal website ini, data kelulusan itu jadi transparan. Siapa aja, mau itu pihak kampus buat nerima mahasiswa baru, atau HR di perusahaan yang lagi rekrut karyawan, mereka tinggal masukin nomor ijazah nasional secara mandiri, hitungan detik, sistem bakal nampilin informasi keabsahan ijazah, dan nyocokin identitas siswanya. Ini pukulan telak buat praktik ijazah palsu. Jadi, semua pusingnya teman-teman operator saat ngurusin menu nomenklatur, memvalidasi foto digital satu persatu, sampai nunggu persetujuan dinas tadi, itu semua terbayar lunas demi satu hal ini. Kelulusan yang aman, sah secara hukum, dan diakui secara nasional. Momen selebrasi lempar toga sekarang benar-benar punya backup data digital yang nggak terbantahkan. Nah, sebagai penutup, musim kelulusan kan bakal terus bergulir. Melihat betapa ketat dan rapihnya dashboard e-ijazah 2026 ini, coba ditanyakan ke diri Anda. Udah seberapa siap sih data SK sekolah Anda, status aktif kepala sekolah dan kumpulan pas foto siswa Anda buat masuk ke standar presisi digital yang super ketat ini? Saran saya, jangan ditunda-tunda, mulai eksplor dashboard Anda dari sekarang. Terima kasih banyak udah ngikutin tour virtual kita hari ini, dan sampai jumpa!